Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Zahra Nur Aziza dari kelas 10 akuntansi, dan rekan saya Vanes Bella Junita dari kelas 10 akuntansi, serta rekan-rekan kami yang tidak dapat hadir, yaitu Monica Octavia, Jenny, dan Muhammad Firdaus. Hari ini kami akan mewawancarai Bapak RT dari Kecamatan Merawang dengan tema interaksi sosial. Sebelum kita memulai wawancara, ada baiknya kita mengetahui apa itu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah kemampuan seorang individu dalam melakukan hubungan sosial dengan individu lain atau kelompok, dengan ditandai adanya kontak sosial dan komunikasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mewawancari Bapak RT 4 Desa Pagarawan, Kecamatan Merawang, dengan Bapak siapa? dengan Ramadan Hermansyah. Bapak sudah berapa tahun menjabat sebagai RT? Saya itu menjabat RT tahun 2019, jadi sampai sekarang kurang lebih 4 tahun. Oh, oke Pak. Jadi kami akan menanyakan tentang interaksi sosial warga di Pagarawan ini yang Bapak pegang sebagai RT. Ke pertanyaan yang pertama Bapak, bagaimana hubungan antar warga di kawasan yang Bapak pimpin ini? Sampai sejauh ini sih selama 4 tahun saya menjabat masih biasa-biasa saja. Jadi aman-aman damai itu? Aman, alhamdulillah damai. Walaupun berbeda agama gitu kan, berbeda suku di sini, tapi masih aman sih, seperti karakter masyarakat Bangka pada umumnya lah. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Boleh. Konflik antar warga apa saja yang terjadi selama Bapak menjabat sebagai RT? Mulai dari konflik yang ringan hingga yang ekstrim. Paling permasalahan di dalam rumah tangga, terus ada sengketa masalah tanah, perbatasan antara tanah warga yang satu dengan warga yang lain. Tapi sejauh ini sih kita fasilitasi itu bisa ini diatasi, masih bisa diatasi ya. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara Bapak mengatasi konflik antar warga tersebut? Karena di sini ya ruang lingkup kita itu RT kan, rukun tetangga, kita nggak bisa mengatasi sendiri. Kita harus ada sinergi dengan pihak kepala desa kan, dan tidak lupa kita libatkan dari pihak kepolisian, karena sekarang kan di desa itu ada namanya Babin Kamtibmas dari kepolisian. Nah itu sangat membantu sekali peran aktif Babin Kamtibmas itu di desa kita. Oh gitu. Iya. Babin Kamtibmas. Oke Pak. Oke, selanjutnya, bagaimana hubungan antar warga RT yang Bapak pimpin dengan warga RT tetangga atau sebelah? Apakah pernah terjadi konflik? Sejauh ini nggak ada terjadi konflik dengan RT sebelah sih. Iya. Oke Pak. Bagaimana partisipasi warga dalam melakukan suatu kegiatan di lingkungan ini? Kita itu adakan gotong royong. Iya. Alhamdulillah warga di sini itu kalau setiap ada gotong royong pembersihan jalan terutama, cukup kita datangi kardus, kita siarkan di masjid, itu masyarakat udah antusias sekali. Iya, tak hanya berupa tenaga, kadang-kadang ada masyarakat kita yang nggak ikut gotong royong tapi mereka nyumbang minuman, kadang makanan untuk yang gotong royong seperti itu. Jadi kerjasamanya masih erat banget ya, Pak? Alhamdulillah masih erat sekali di sini. Ya, Pak. Bagaimana sikap toleransi antar warga terhadap warga lain yang berbeda ras, suku, dan maupun agama? Nah, sampai sejauh ini masih sangat baik sih. Oh begitu. Jadi tali silaturahminya tetap terjalin ya Pak? Tetap. Ya. Selanjutnya, jika ada pendatang atau masyarakat migran, bagaimana partisipasi masyarakat migran ini dalam menjaga budaya atau tradisi serta kekeluargaan di lingkungan ini? Ada pendatang di sini ini pekerja di kebun warga sini juga. Nah, jika di sini itu masih ada budaya nganggung ya. Nah, nganggung. Jadi mereka ini masih ikut nganggung gitu kan, masih ikut di acara-acara kayak gitu. Oke, sebagai RT dan instansi pemerintah, bagaimana cara Bapak berkomunikasi dengan warga sekitar? Bagaimana maksudnya komunikasi? Komunikasi supaya misalnya
dari atasan bapak kepada bapak terus diminta menyampaikan ke warga itu bagaimana? Kalau itu kadang misal ada acara-acara di masjid kan, nah kita sampaikan apa program pemerintah itu yang mesti sampai ke daerah kita kan, ke RT kita. Seperti Posyandu, tak lupa juga kita mengikuti perkembangan zaman sekarang dengan media sosial kan. Nah, di status WA, di grup-grup WA di sini, iya. Apakah ada konflik atau persaingan budaya antar warga RT yang Bapak pimpin ini dengan warga dari daerah lain seperti dari Pangkal Pinang atau dari yang lain? Sampai sekarang sih nggak ada ya. Kalau konflik-konflik nggak ada. Oke Pak. Apa kontribusi warga dalam pembangunan desa atau lingkungan Pagarawan ini? Nah, jadi kita ini melibatkan warga sekitar ini dalam proyek-proyek ini, proyek pembangunan Siring misalnya. Nah, kita ikutkan warga di sini untuk pembangunannya. Tambahan lagi, salah satu partisipasi warga kita sih dengan taat membayar pajak ya. Itu salah satunya. Nah, Jadi selanjutnya, bagaimana cara warga menjaga kebudayaan di lingkungan ini? Bagaimana supaya tetap terjaga? satunya ya kita harus meningkatkan toleransi, dan jika ada acara-acara di masjid tadi salah satunya ya. Oke Pak. Selanjutnya, bagaimana cara warga berkomunikasi atau berkontak antar sesama warga di lingkungan ini? Biasalah ya, ngobrol kadang di warung-warung kan. Di sini ini ada warung es kan, warung pempek gitu-gitu kan. Dan juga kita di media sosial juga kita kontak juga, komunikasi juga. Oke, jadi interaksi sosialnya maupun langsung maupun tidak langsung tetap terjalin ya Pak? Tetap terjalin insya Allah. Selanjutnya, selama pandemi COVID-19, bagaimana cara warga berkomunikasi atau berkontak? Sebabkan adanya larangan dari pemerintah untuk keluar dari rumah. Walaupun larangan dari pemerintah, tapi kan karena kebutuhan kita, terutama kebutuhan pokok ya, otomatis kita harus keluar juga kan. Ya walaupun COVID, tapi kita tetap harus hati-hati. Salah satunya dengan memakai masker gitu kan. Nah, pas COVID kemarin, rata-rata warga di sini itu ada yang namanya tempat cuci tangan di depan rumah. Rata-rata ada, hampir 80% ada. Oh begitu. Iya. Oke Pak, selama pandemi COVID-19, bagaimana sikap menolong warga terhadap warga lain yang terkena COVID-19? Dari warga kita himbau untuk tidak terlalu turut campur gitu kan, karena terkena COVID ini. Jadi kita langsung tangani, laporkan ke desa langsung ke puskesmas. Jadi itu geraknya cepat. Oke Pak. Oke, yang selanjutnya dan yang terakhir, apakah dampak dari pandemi COVID-19 terhadap interaksi sosial antar warga? Kalau kemarin sih terdampak, beberapa setahun ke belakang kan itu udah agak mereda kan. Jadi interaksi masyarakat ini udah terbangun kembali kan, kembali normal, dan harapan kita ini tidak terjadi lagi dan hilanglah wabah ini kan, virus ini. Oh begitu. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ramadan Firmansyah atas kesediaannya menjadi narasumber kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.